Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah votum dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji syukur atas kasih anugerahnya jika kita boleh ada bersama saat ini, di mana kita bersama boleh Tuhan kumpulkan di dalam ibadah Paskah pada hari ini. Mari Bapak Ibu, Yesus yang telah bangkit, Ia hidup, menyatakan kemenangannya, di mana kuasa maut telah dikalahkan. Bagi kita sebagai umatnya, kita mau bersuka cita, bersorak-sorak, dan bersorak-sorai bagi Dia yang telah menang di dalam maut. Mari kita angkat pujian, Yesus bangkit, Kristus Yesus bangkitlah. Haleluya.
bersyukur, kami begitu bersuka cita di mana Engkau yang telah mati bangkit bagi kami untuk menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, lewat kemenangan-Mu kami boleh berbangga, kami boleh bersuka cita. Hingga pada hari ini kami bersama dengan umat-Mu merayakan tentang kebangkitan-Mu lewat ibadah hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau juga akan berkati kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam tangan dan kuasa-Mu. Pimpin hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, tentunya kita perlu penolong untuk bisa menebus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu, yang dapat menolong bagi dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu.
mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Ulangan 30 ayat 2-3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di saat kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, memberi kita kemenangan atas maut, kutuk dosa. Karena itu mari kita datang kepadanya. Kita percaya di dalam pertolongan Tuhan, kita bisa menang atas segala kelemahan kita. Kita bisa menang atas segala dosa-dosa yang masih coba mengajak kita untuk berbuat dosa di dalamnya. Mari kita datang kepadanya, minta pimpinan Roh Kudus. Kita percaya kita boleh berkemenangan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur hari ini ketika kami memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau yang menang atas segala kuasa maut. Hari ini kami datang dengan penuh iman, percaya di dalam segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami atas segala gangguan, godaan dosa yang ada di sekitar kami. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berkemenangan dan kami juga mohon ampun jikalau kami mengabaikan akan kehendak-Mu, perintah-Mu, keinginan-Mu, kebenaran firman-Mu, sehingga kami masih ada di dalam dosa. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Kami boleh menang atas segala kuasa dosa. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami, supaya hidup kami terus berkemenangan saat ini bahkan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni dosa kami, tuntunlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Sudah waktunya bagi umat Tuhan untuk tidak lagi bersedih karena Yesus yang telah bangkit. Karena Yesus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, menyatakan kuasanya dan kemenangannya. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian, "Kini ku tak lagi sedih." Pujilah, karena Tuhan telah
masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8. Saya akan mengawali dengan ayat yang pertama, jemaat, ayat yang kedua, dan seterusnya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Berbagilah kita yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hanya cinta Tuhan yang ajaib membuat kita dimengerti bahwa kita milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita hingga hati kita penuh damai. Mari kita angkat pujian, ajaiblah cinta Tuhan. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat, kita mau mengakui iman percaya kita. Dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan bacakan ayat emas yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita akan bacakan ayat emas ini sebanyak 2 kali. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Firman Allah telah menjadi manusia. Dia ada bersama dengan kita, yang sekarang akan memberkati kita semua melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati, bersama kita sambut firman Tuhan dengan diiringi pujian, firman jadi manusia. Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di dalam kasih-Mu yang besar. Engkau mau datang ke dunia, mencari kami orang berdosa, bahkan sampai mati di kayu salib, menanggung segala dosa kami. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, menyatakan kuasa-Mu, kemenangan-Mu atas maut. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kali kami membaca merenungkan firman-Mu, kami juga mempunyai kemenangan, kebangkitan di dalam kehidupan kami. Menang atas segala dosa, bangkit mengalahkan setiap persoalan pergumulan hidup, dan kami boleh terus menjalani seturut kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu bukan hanya kami baca dan renungkan, tapi kami juga lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan,
mewakili majelis, hamba Tuhan dan diaken, saya mengucapkan selamat Paskah. Kita percaya Tuhan Yesus yang bangkit memberikan bagi kita kepastian, kemenangan atas maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya memiliki kepastian hidup kekal. Dalam ibadah Paskah minggu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-18. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai, kemudian disambut sorak-sorai, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dan orang-orang pada waktu itu menghamparkan pakaiannya di jalan, serta melambaikan daun-daun palem. Tuhan Yesus kemudian menceritakan tentang kematiannya. Ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 12. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kehidupan para murid seperti memasuki lorong yang semakin dalam semakin gelap. Dimulai dengan Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak kepada para imam dan tua-tua. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Semua murid tercerai-berai. Kemudian kemudian Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Perjalanan para murid semakin memasuki lorong yang gelap. Segelap kegelapan yang meliputi daerah Golgota, tempat Tuhan Yesus disalib dari jam 12 sampai jam 3. Dan akhirnya guru mereka, Tuhan Yesus, mati dan dikuburkan. Bagi para murid sudah selesai. Tidak ada lagi harapan bagi diri mereka, bahkan bagi bangsa Israel.
namun mereka lupa. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jikalau dia telah memberikan hidup kepada Lazarus yang telah mati selama 4 hari, atau seorang anak janda dari kota Nain, dan anak perempuan Yairus, bagaimana mungkin ia dapat dikalahkan oleh kematian? Dalam Yohanes pasal 2, Tuhan Yesus pun pernah berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini merupakan gambaran bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti tampak ketika para murid dan Maria menyaksikan kubur yang kosong. Ketika Maria berpaling, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka di sanalah tampak kembali semangat dan gairah dalam dirinya untuk menghadapi hidup ke depannya. Dengan penuh semangat, Maria kembali menjumpai para murid dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Dicatat di ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa setiap firman-Nya ya dan amin dan pasti digenapi. Oleh karena itu selanjutnya Tuhan Yesus merasa perlu untuk menjumpai para murid-Nya. Dia menjumpai para murid yang sedang mengurung diri karena takut dengan orang-orang Yahudi. Dia menjumpai juga secara pribadi Thomas yang meragukan kebangkitannya. Lukas pun mencatat Tuhan Yesus menemui murid-Nya yang sedang di dalam perjalanan ke Emmaus. Dan akhirnya perjumpaan itu membuat mereka yang tadinya sedih, kini hatinya kembali berkobar-kobar. Dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang bukankah hidup kita seperti yang dialami oleh para murid? Ketika semuanya berjalan lancar, semuanya oke, semua baik, kita merasa berjalan di dalam terang, penuh semangat, penuh harapan. Namun jika hidup yang kita jalani penuh persoalan, masalah yang tak kunjung selesai, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kehidupan keluarga yang broken, doa yang belum terjawab, kita menjadi seperti hilang harapan. Jalan yang kita jalani sepertinya semakin berjalan, semakin gelap saja. Seperti sudah selesai kita mengikut Tuhan. Tuhan sudah tidak ada. Tidak ada yang dapat diharapkan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ini, mari kita kembali berpaling kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Jangan seperti para murid yang pada awalnya hanya melihat pada kubur yang kosong, namun lupa pada apa yang difirmankannya. Berpalinglah pada Tuhan Yesus yang berfirman dan pasti akan digenapi. Setiap firman-Nya ya dan amin. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita hidup di dunia ini, tetapi juga hidup setelah kematian. Dia sudah bangkit, Dia hidup dan memberikan kita hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini
jika engkau mengalami letih lesu dan berbeban berat, ingatlah akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Matius 11 ayat 28. Saat ini, jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merasa khawatir akan hidupmu yang sekarang bahkan masa depanmu, ingatlah akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang berfirman, jangan khawatir akan apa yang akan kau makan, kau minum. Jangan khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu, akan apa yang kau pakai. Karena kita dipelihara dengan sempurna, melebihi burung di langit, melebihi bunga bakung di padang. Yang terpenting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 25 dan 33. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini engkau khawatir akan hidupmu setelah kematian, maka ingatlah akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpalinglah pada Sang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, maka engkau akan hidup. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu atas kematian, kemenangan-Mu atas maut, kami boleh dibebaskan dari segala kutuk dosa. Kami boleh menang atas maut. Dengan percaya diri kami akan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Karena sengatmu sudah dipatahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami tidak hanya memandang kubur kosong, tapi kami memandang Engkau yang bangkit, yang menyatakan kemenangan-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang Engkau nyatakan, itu ya dan amin. Dan kami boleh berpegang kepada firman-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh menang, sampai akhirnya kami kembali kepada Engkau, Allah yang hidup, dan kami akan tetap hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama, kita bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus yang kita boleh ingat, peringati saat ini. Kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, dan ini juga menjadi kemenangan kita, menjadi jaminan buat kita untuk hidup yang kekal, buat setiap kita yang percaya kepadanya. Kita juga berdoa untuk keadaan negara kita, Indonesia. Kita mau doakan aparat keamanan TNI Polri dapat diberi kemampuan menjaga persatuan dan kesatuan dan juga keamanan negara kita. Negara kita sedang menghadapi COVID yang menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan kita. Kita berdoa mohon campur tangan Tuhan bagi keadaan negara kita dalam menangani COVID dan juga menopang menolong kita melewati hidup pada masa COVID ini. Terganggu dalam kesehatan, terganggu dalam masalah ekonomi, banyak bidang juga terdampak. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bawalah setiap pergumulan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu, mengalahkan maut,
ini juga menjadi kemenangan buat kami, menjadi jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar kami ya Bapa untuk terus berpegang kepada setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus hidup dan kami boleh terus bersemangat karena kami tahu ada Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami juga berdoa Bapa untuk keadaan bangsa dan negara kami, untuk keamanannya. Kami mohon penyertaan Tuhan buat TNI dan Polri, diberi kemampuan menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian juga keamanan negara Indonesia ini. Tuhan memberkati negara kami. Tuhan pimpin juga yang saat ini menghadapi COVID. Pemerintah terus berusaha memutus rantai penyebaran COVID dengan vaksinasi. Biarlah semua berjalan lancar. Demikian juga kami yang hidup dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terdampak dalam kesehatan, terdampak secara ekonomi. Demikian juga dalam bidang-bidang yang lain, pendidikan dan kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, menghadapi semua itu kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Karena itu saat ini kami juga membawa pergumulan kami. Kami percaya Engkau melawat kami satu persatu. Engkau mendengar setiap seruan pergumulan hidup kami. Kami tidak ragu. Kami ada Tuhan yang bangkit, di mana setiap firman-Nya pasti digenapi. Karena itu kami mau berjalan bersama Tuhan, seturut kebenaran firman-Mu. Hidup di dalam kekuatan yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat yang sakit, Tuhan lawat mereka satu persatu. Yang berusia lanjut, Tuhan juga berkati, diberi sehat, diberi damai sejahtera bahagia bersama keluarganya masing-masing. Berkati ya Bapa, inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan seperti firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dengan Allah penyelamatku. Bersama kita langkah, hidupku dipulihkan, dengan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. jemaat saya duduk berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Engkau telah berkati kami lewat firman-Mu, di mana Engkau yang telah bangkit memberikan kemenangan bagi kami, di mana kami boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih pemberian Tuhan. Bahkan Engkau juga telah mencukupi kehidupan kami hari lepas hari
dan bahkan Engkau mencukupi semuanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami boleh membawa persembahan seluruh hidup kami dan juga harta yang ada pada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai persembahan kami ini, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, hingga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat serta pengutusan oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia memberi kita kemenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Kemenangan atas kutuk dosa, yaitu maut. Karena itu hiduplah dengan penuh semangat dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, pertolongan penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.